Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak minta kepada ketua kelas yaitu Muntazam untuk memimpin doa dulu ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk semua kan ya? Ya. Nah, berarti semuanya sudah sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang coding itu ya, masih ingat kan ya? Ya. Nah, tentang apa kode, pola, terus input, proses dan output itu kan ya? Ya. Nah, sekarang kita akan melangkah ke pelajaran berikutnya. Nah, pelajaran yang sekarang ini masih ada hubungannya dengan coding itu. Cuma sekarang anggap ini adalah lanjutannya dari pelajaran yang kemarin yang tentang coding itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa masih ingat di sini apa itu kecerdasan artifisial? Bahasa gaulnya apa tadi? Kemarin itu AI ya. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini adalah bahasa Indonesianya. Jadi kita sebut kecerdasan artifisial atau KA, kita singkat KA aja. Kita pakai istilah itu saja, ya. Karena kita harus bangga menggunakan istilah atau bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, ya. Timbang pakai AI mah biar gaul, tapi AI itu istilah luar negeri, buat apa? Istilah orang barat ya. Artificial Intelligence itu singkatannya. Tapi kita akan menggunakan istilah KA saja ya. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian di rumah ada yang sering pinjam HP orang tuanya atau bahkan punya HP sendiri? Smartphone itu ya, punya HP sendiri. Ya, biasanya kalian gunakan untuk apa HP itu? YouTube, untuk main game ya. Nah, apa lagi? Nah, ya, berarti kebanyakan kalian gunakan untuk hiburan ya. Jarang yang ada digunakan untuk apa? Misalnya ada tugas terus mencari jawabannya menggunakan bantuan AI atau KA ini. Tidak pernah. Benar. Berarti di sini kebanyakan kalau menggunakan HP itu untuk hiburan ya. Nah, jadi AI ini erat kaitannya dengan handphone yang kita gunakan itu, karena semuanya itu sudah ada di handphone tersebut atau smartphone tersebut ya. Jadi smartphone itu sudah mendukung banyak kegiatan yang menggunakan KA ya, kecerdasan artifisial itu ya. Ya, kalau gitu Bapak lanjutkan. Apa kecerdasan artifisial itu atau KA itu ya? Jadi KA ini adalah sebuah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu diperintah manusia secara langsung. Jadi KA itu adalah sejenis komputer juga. Nah, ya, jadi HP kalian itu sudah bisa dibilang komputer, cuma komputer yang bisa kita ajarkan, kita ajari. Jadi KA itu adalah komputer yang bisa belajar. Bagaimana caranya? Ya, yang mengajarkan itu tetap kita. Jadi kita seperti memberi kode, seperti yang kemarin, yang di coding itu kan ya. Nah, jadi mereka belajar dari kode-kode tersebut. Kemudian setelah belajar, mereka
setelah proses apa? Output. Kemudian mereka hasilkan outputnya atau keluarannya ya. Jadi itu ya. Jadi KA itu juga apa? Ini buatan manusia. Jadi mereka juga belajar dari manusia ya. Jadi tidak bukan karena memang canggih, tapi tetap perlu bantuan atau data yang dimasukkan oleh manusia. Jadi seperti itu namanya kecerdasan artifisial ya, atau kalau disingkat KA. Jadi kita sebut KA saja biar biar tidak terlalu sulit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik atau ciri-ciri dari KA ini tersebut. Nah, KA ini yang pertama dia itu belajar dari data. Belajar dari data, misalnya contohnya kita bisa dilihat di ini ada logo apa itu yang YouTube. Nah, misalnya kalau di YouTube kita melihat YouTube, siapa di sini yang sering lihat YouTube? Semua ya. Ya. Karena di YouTube banyak hiburan, ya kan ya? Nah, jadi contoh bahwa KA itu belajar dari data itu bisa kita lihat dari YouTube. Seperti apa misalnya? Seperti ini, misalnya kalian ingin menonton Upin Ipin misalnya ya, kalian ketikkan Upin Ipin, terus nanti muncul kan ya? Nah, terus kalian pilih salah satu video, ya kan ya? Nah, nanti itu ada kan di bawahnya itu. Misalnya kalian mau mencari video lain, itu pasti yang muncul apa? Tentang apa? Iya, Upin Ipin juga kan ya? Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Karena dia belajar dari data yang sudah kita ketikkan tadi di mesin pencariannya. Yang di kolom pencari kan biasanya kalian kalau lihat YouTube dicari dulu kan ya? Ya kan? Nah, kalian misalnya cari Upin Ipin, diketik terus di enter, terus kalian pilih salah satu kan ya? Dilihat kan? Ini kurang seru. Kalian mau cari yang lain, di scroll di bawahnya, itu yang muncul kan Upin Ipin juga kan ya? Nah, kenapa muncul seperti itu? Karena kalian sudah memasukkan data awalnya yang kalian cari itu adalah Upin Ipin. Maka yang muncul yang lainnya itu pasti Upin Ipin. Jadi dia itu KA itu belajar dari data yang sudah kita masukkan di awal. Terus misalnya, saya tidak mau lihat Upin Ipin, mau lihat yang lain saja, dicari lagi. Misalnya lihat apa selain Upin Ipin? Yang Sungtung sahur itu yang sekarang ya namanya. Anomali ya. Anomali itu yang dilihat. Maka yang muncul selanjutnya itu pasti anomali itu. Benar apa tidak? Nah, jadi mereka KA itu belajar dari data yang sudah kita masukkan. Contohnya yaitu di YouTube tersebut. Itu ciri-ciri yang pertama atau karakteristik yang pertama. Terus karakteristik yang kedua, KA itu mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Misalnya di ada logo apa itu? Map atau ya peta. Ya. Kan biasanya ada juga di HP itu. Misalnya kita tersesat mau kemana, tidak tahu jalan, pasti kita buka map, bisa mencari bantuan lewat map. Ya. Jadi mereka itu mampu beradaptasi, maksudnya dia itu bisa mencarikan kita jalan terdekat untuk menuju tujuan kita. Bahkan di situ mereka bisa memberikan rekomendasi jalan yang lebih cepat atau yang jarak tempuhnya lebih cepat. Kan ada misalnya kita mau cari alamat apa, nanti itu ada waktunya, jarak tempuhnya berapa menit. Nah, bila kita kan pilih waktu yang paling cepat kan ya untuk sampai ke tempat yang kita tuju. Ya. Nah, seperti itu. Misalnya Bapak coba kasih lihat ini ya, apa contohnya dalam menggunakan map.
Kita ke Pakong saja, Pakong. Nah, kita ada di sini. Jadi kalau kita mau ke Pakong ini ada rincian waktunya itu, kan ya? Iya. Nah, itu artinya kita bisa ke Pakong itu dalam waktu 10 menit. Ya. Kalau pakai mobil ada juga ini 11 menit ya. Kalau pakai mobil berarti kalau pakai mobil itu lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Ya mungkin kenapa lebih lambat? Kira-kira? Bukan. Jalannya di sini bagaimana? Itu hebatnya. Apa KA? Jadi dia tahu kondisi jalannya seperti apa di desa kita kan ya. Ini kan jalanannya jalan tol. Ya. Jalan tol kan? Tol kan tol ya. Nah, jadi kalau menggunakan mobil itu pasti lebih lambat. Jadi dia tahu, KA itu tahu kondisi jalan di tempat kita. Jadi mereka merekomendasikan kalau kita misalnya mau ke Pakong itu lebih cepat pakai sepeda motor, kan ya? Nah, kita lanjut lagi ke materi. Karakteristik yang selanjutnya, KA bekerja berdasarkan algoritma. Ada yang ingat apa itu algoritma? Kan kemarin sudah diajarkan yang di coding itu. Ada tentang algoritma. Urutan, ya. Contohnya ketika kita berbelanja online, misalnya di Shopee itu ya kan ya? Ya. Di sini ada yang pernah belanja atau beli barang lewat Shopee? Pernah? Beli apa kira-kira? Baju, parfum ya. Misalnya sekarang kalian beli parfum. Terus ketika kalian buka Shopee lagi, kira-kira yang muncul apa? Pasti parfum juga, kalian disuruh beli lagi kan ya? Ya. Nah ya, kalau belanja di Shopee misalnya kalian ada yang belanja baju atau beli baju, pasti ketika buka Shopee lagi itu yang muncul apa? Iklan baju kan ya? Iya. Pasti kita disuruh beli lagi sama apa? Bukan sama penjualnya itu ulah KA. Karena mereka sudah punya datanya, kalian pernah beli baju. Misalnya di toko ini, pasti toko itu juga yang dimunculkan lagi oleh KA. Dan barang yang bukan barang yang sama, barang yang jenis baju juga, tapi mungkin modelnya lain, gambarnya lain, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Itu ulah KA atau apa AI itu ya. Terus ciri-ciri selanjutnya, KA mampu mengenali pola. Contohnya di logo apa itu? Tahu semua ya kalau masalah apa hiburan itu ya, media sosialnya. Ya, contohnya di Facebook. Seperti apa contohnya? Di Facebook itu pernah ada fitur ketika kita biasanya kalau di Facebook itu kita berteman dengan siapa gitu kan ya? Ya. Ada yang punya Facebook di sini? Ada, Pak. Ada. Nah, berteman dengan misalnya di teman sekelasnya, Wasim berteman dengan Ica misalnya. Tapi kalau sekarang fiturnya itu sudah tidak ada, cuma dulu pernah ada di Facebook fitur kalau misalnya Bapak berteman dengan Pak Yudi ya di Facebook. Terus Bapak itu mengunggah foto Bapak, misalnya foto ketika mendampingi kalian berjalan misalnya. Terus Bapak berfoto dengan Pak Yudi. Maka Facebook itu langsung mengenali bahwa melalui wajah bahwa Bapak itu sedang bersama Pak Yudinya. Jadi direkomendasikan apakah Pak Yudi itu mau ditandai di foto tersebut. Dulu, tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada karena menyangkut privasi. Privasi ini kepentingan pribadi ya. Jadi
sekarang mungkin sudah tidak ada. Kalau dulu ada fitur seperti itu. Jadi Facebook bisa mengenali wajah seseorang. Ya, bisa mengenali. Mengenalinya bagaimana? Yaitu dari pola bentuk wajah. Kan kemarin di coding kita sudah belajar tentang pola itu kan ya? Jadi ini KA ini bukan hanya mengenal pola tentang bentuk, warna dan sebagainya, tapi juga bisa mengenal bentuk wajah. Maka pola-pola yang rumit juga ya. Jadi seperti itu. KA itu bisa belajar dari data yang sudah dimasukkan atau diinputkan oleh manusia. Ya. Jadi mereka itu bisa terus belajar. Makanya kalian agar tidak tertinggal dari yang namanya KA ini harus juga lebih rajin belajar. Jangan terlalu terlalu menggantungkan diri kepada KA. Ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Mungkin tentang karakteristik dari KA ini. Tidak ada. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan sampai kepada materi mesin cerdas dan versus apa versus? Perbandingan. Versus itu melawan ya. Seperti main game tuh. Siapa versus siapa gitu kan ya. Nah, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Mesin cerdas ini mesin yang sudah sudah dibekali dengan teknologi KA, dan mesin non cerdas ini adalah mesin yang tidak dibekali kecanggihan seperti KA ya. Yang pertama kita akan bahas tentang mesin cerdas. Itu ada gambar apa yang pertama itu? Google Assistant. Google Assistant. Jadi di Google Assistant ini kita bisa memerintah. Biasanya Google Assistant kita pakai di HP ya. Nah, bisa kita perintah seolah-olah kita memerintah orang lain, manusia. Misalnya kalau pakai Google kan biasanya bisa pakai suara itu, ya. Oke Google, buka WA. Nah, maka dia langsung akan membukakan WA langsung. Nah, biasanya kita kalau buka WA dibuka, kuncinya HP dibuka ya. Terus masih cari WA, mana WA, biasanya kosan nyari WA ya. WA-nya tidak ketemu. Nah, kalau pakai Google Assistant itu kita tinggal bersuara saja. Oke Google, buka WA. Nah, langsung WA-nya terbuka. Oke Google, buka WA lalu kirim pesan kepada Ica misalnya. Ya, misalnya ya. Jadi seperti itu Google Assistant. Jadi dia bisa diperintah seolah-olah kita memerintah manusia. Terus selanjutnya itu ada gambar apa? Mobil Tesla. Mobil Tesla. Apa yang terkenal dari mobil Tesla ini? Canggih. Ya, canggih. Canggihnya seperti apa? Bisa berubah warna. Bisa berubah warna. Bisa diatur. Apa? Ayo siapa yang tahu mungkin? Ada AC-nya. Pakai mobil Yudinya, Pak Yudinya ada AC-nya juga itu. AC alami tapi. Ya, ada yang pernah naik mobilnya Pak Yudi? Benar. Ini akan dingin itu kan ya? Enggak, ayo kita kembali yang ke Tesla ini. Apa kira-kira teknologi paling yang paling terkenal dari mobil Tesla itu? Ada remote-nya. Remote apa? Remote control. Remote control. Ada TV. Tidak ada yang tahu. Jadi mobil Tesla ini adalah mobil yang sudah dibekali dengan teknologi KA tersebut. Contohnya yang paling terkenal, yang paling dikenal orang ini, mobil Tesla ini bisa berjalan sendiri tanpa disetir. Jadi misalnya Bapak naik mobil Tesla, nah jadi Bapak bisa sambil tiduran, tapi mesti diperintah dulu, diberi perintah atau di setting dulu, entah itu di
ada tombolnya apa Bapak tidak tahu. Pokoknya mobil itu bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan. Nah, biasanya kalau mobil biasa itu harus disetir ya. Ya. Nah, tapi di Tesla itu tidak usah ada fitur fitur autopilot atau dia itu bisa menyetir sendiri. Ya. Bukan autopilot, auto drive. Autopilot untuk pesawat terbang ya. Ya, jadi bisa menyetir sendiri tanpa dikendalikan. Jadi meskipun orangnya tidur, ketika sudah disetting dulu, kamu nanti misalnya ada entah settingannya melalui suara atau ada tombol apa mungkin ya, Bapak tidak tahu. Soalnya Bapak tidak punya Tesla. Kalau Bapak punya Tesla kesini tiap hari di bawah ya, jadi tidak usah capek-capek, tinggal tidur di mobil. Terus tiba-tiba nyampe kan ya. Jadi itu salah satu teknologi KA yang ada di mobil Tesla. Nah, selain bisa menyetir sendiri atau berjalan sendiri, mobil Tesla tersebut juga bisa parkir. Bisa parkir sendiri. Ya. Biasanya kalau mau parkir itu kan ada yang ngasih aba-aba, ayo terus kiri karena mundur. Nah, seperti itu udah usah kalau kayak mobil Tesla itu dia sudah ada fitur untuk parkir sendiri ya. Itu salah satu contoh dari mesin cerdas. Sekarang kita lanjut ke lawannya, mesin non cerdas. Ada gambar apa saja dulu? Kalkulator, blender, remote. Nah, kita mulai dari yang kalkulator. Di sini ada yang nggak tahu kalkulator? Tahu semua. Biasanya kalian menggunakan kalkulator untuk apa? Menghitung. Tuh. Untuk apa lagi? Hanya untuk menghitung kan ya? Nah, berarti tidak bisa melakukan yang lain kecuali menghitung, entah itu penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, ya. Jadi fungsi kalkulator itu ya cuma sebatas itu, tidak bisa. Ayo kalkulator, buka WA, nggak bisa, ya. Jadi seperti itu. Terus blender itu kalian gunakan untuk apa? Menghaluskan atau membuat jus ya? Kalau suruh buat nasi goreng bisa? Tidak. Bisa. Kalian cuma bisa menghancurkan bumbunya saja ya? Nah, jadi fungsinya hanya di sebatas itu saja, yaitu untuk menghaluskan atau menghancurkan bahan makanan atau minuman. Terus selanjutnya remote apa itu? Ya remote, entah itu remote TV, remote AC, remote apa lagi, remote tape ya. Nah, itu digunakan, bisa nggak remote TV kita gunakan ke misalnya ke radio atau tape? Nggak bisa kan ya? Jadi dia hanya bisa digunakan untuk TV, nggak bisa untuk yang lain. Jadi fungsinya hanya untuk menjadi atau mengubah channel di TV, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Itu jadi perbedaannya itu sangat perbedaan dari mesin cerdas dan non cerdas itu sangat jauh kan ya. Jadi itu adalah bukti kemajuan zaman di zaman sekarang itu sangat pesat ya. Makanya kalian itu harus harus sering belajar atau rajin belajar agar tidak tertinggal zaman atau tidak tertinggal dari teknologi. Bapak akan bagi kalian menjadi kelompok ya. Jadi kelompoknya begini aja. Ini kelompok 1 ya. Jadi 4 orang kelompok 1, yang di sini kelompok 2, 4 orang juga.
Dan di sini yang kelompok tiga orang ya. Ya. Sekarang lanjut ke macam-macam kecerdasan artifisial atau macam-macam KA. Jadi KA ini banyak macamnya juga. Ada KA yang bisa mengenali wajah, tulisan tangan, dan gambar. Misalnya yang di HP lagi, di HP itu ada fitur membuka kunci dengan mengenali wajah kan ya? Iya. Atau kalau yang sekarang sering digunakan itu HP itu harus dibuka menggunakan sidik jari, ya. Nah, dia bisa mengenali wajah atau sidik jari tersebut dari apa kira-kira? Dari pola jari. Nah, pola jari ketika kita registrasi atau apa namanya membuat pola sidik jari itu. Kan biasanya kalau kita beli HP baru, itu kan biasanya ada setting untuk kunci, entah itu kunci layar atau kunci yang di samping itu kan ya. Kalau dulu itu yang sering digunakan ada fitur kunci wajah, tapi sekarang udah ada yang paling umum itu menggunakan sidik jari. Nah, jadi kita pertama-tama pasti mendaftarkan atau meregistrasi sidik jari kita. Nah, kemudian dibaca oleh KA yang ada di HP tersebut. Jadi selain sidik jari kita itu tidak akan bisa membuka kunci di HP kita. Nah, karena apa? Polanya tidak cocok. Pola lagi yang ini. Yang jadi kuncinya ya. Jadi kalau bukan sidik jari kita, maka HP tersebut tidak akan terbuka kuncinya ya. Nah, jadi itu KA bisa mengenali wajah, tulisan tangan, dan juga gambar. Terus KA yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia. Contohnya ya seperti tadi di mobil Tesla itu. Terus sekarang ada juga, mungkin pernah ada yang entah itu lihat di YouTube atau di media sosial, ada robot pembersih debu yang bisa berjalan sendiri kan ya? Kalau sudah bersih, maka robot tersebut akan kembali ke tempatnya, mungkin tempat pembuangan debunya. Contohnya kandang kan, ada kandangnya ya kan ya? Terus biasanya itu bentuknya bulat. Nah, nanti dia jalan sendiri nyari tempat yang kotor. Iya, dia cari tempat yang kotor. Nah, kalau sudah bersih dia kembali lagi ke tempatnya. Ada sekarang itu. Ya, canggih kan ya. Nah, jadi itu ada KA yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia, tanpa remote ya. Bukan pakai remote itu. Nah, cuma sudah ada programnya. Ya, programnya dari coding itu ya. Nah, jadi coding ini sangat berhubungan erat dengan KA. Terus selanjutnya ada juga KA yang dapat menciptakan foto baru, musik, karya seni, atau cerita. Ya. Ada KA yang bisa membuat foto, musik, karya seni, atau cerita. Ada di sini mungkin yang pernah mencoba membuat foto melalui KA ini atau AI ini? Iya, Pak. Ada. Iya, Pak. Ya, ada. Ya. Kalau Bapak berikan contohnya satu saja ya. Biasanya Bapak gunakan ini. Mungkin yang belum tahu bisa dicoba nanti di rumah, entah itu di HP-nya atau kalau yang punya laptop ya. Misalnya Bapak buat. Jadi kita harus memberi perintah dulu ya. Perintah melalui tulisan atau suara juga bisa. Bapak sudah ngerti itu apakah
hasilnya seperti yang kita harapkan. Sudah nyata kan ya? Ya. Bahkan kita tidak tahu kalau itu adalah hasil buatan KA atau AI. Seperti hasil foto dari HP kan ya? Ya. Ya, ya kan? Jadi itu salah satu kecanggihan yang dimiliki oleh KA atau AI itu. Ya, jadi ada, waduh, bapak bergandengan tangan, baper dekik istilahnya. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh ketika kita meminta membuat gambar di KA, kecerdasan artifisial. Ya, contohnya yang bapak gunakan di buku ini. Jadi nanti kalian mungkin bisa coba membuat di rumah. Contohnya kita buat satu lagi bapak contohkan. Misalnya bukan tentang apa ya, benda saja ya. Ya. Mobil misalnya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi kita tinggal mengetik ya. Mau membuat foto apa. Nah, itu sudah jadi ya. Mobilnya bagus tapi belinya di warung ya. Iya, jadi kita bisa berandai-andai. Ya, masa mobilnya bagus perginya ke warung kan ya? Nah, tapi kita bisa membuatnya di KA ini. Jadi yang tidak mungkin bisa kita jadikan mungkin ya. Nah, ya kan ya, masa mobilnya Ferrari makannya di warung gitu ya. Kan harusnya di restoran kan ya. Malu sama mobilnya kalau kata orang ya. Nah, jadi kita bisa menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Jadi kalian nanti bisa membuatnya atau mencobanya di rumah. Nah, kalau yang punya HP ataupun misalnya punya laptop juga ya. Nah, lanjut ya. Ya. Jadi KA itu bisa menciptakan foto. Ada yang juga yang bisa menciptakan musik, tapi bapak masih belum coba. Nanti kita bisa belajar mencobanya ya di pertemuan selanjutnya. Lanjut. Ya. Nah, sekarang cara kerja kecerdasan artifisial atau cara kerja KA. Seperti yang Bapak pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, cara kerja KA ini caranya adalah dari input, terus selanjutnya apa? Output. Output. Input, proses, dan kemudian output. Atau kalau disingkat menjadi IPO ya. Input, proses, output. Jadi agar gampang diingat, kalian singkat saja IPO. IPO ya. Jadi input itu, yang input adalah data ya. Data itu sebagai inputnya. Kemudian pelatihan model itu adalah sebagai proses, dan prediksi dan output lainnya itu adalah sebagai hasilnya atau luarannya ya, atau outputnya. Nah, data yang dijadikan sebagai input itu adalah informasi yang digunakan oleh KA untuk belajar. Ya, jadi misalnya seperti yang Bapak tadi ketika Bapak buat gambar. Nah, kan yang pertama informasinya yang Bapak berikan itu kan kurang jelas kan ya? Ya. Ya, akhirnya yang dimunculkan cuma gambar kartun. Karena yang kita inginkan, yang Bapak inginkan sebenarnya adalah gambar seperti yang di foto nyata tadi. Tapi karena Bapak memasukkan datanya kurang lengkap, maka yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Jadi datanya harus apa? Harus sesuai atau harus lengkap seperti yang kita inginkan. Jadi kalau ingin lengkap ya datanya harus lengkap juga. Ya, mengerti? Nah, karena tadi kan setelah Bapak lengkapi ditambahi kata-kata akhirnya seperti yang kita inginkan, gambar anak SD seperti
gambar nyata kan ya. Nah, tapi karena Bapak tidak menyebutkan kalau anak SD itu apakah laki-laki, apa perempuan, akhirnya oleh AI, oleh KA tadi dibuatkan apa? Cewek cowok mana berpegangan tangan, harusnya kan tidak boleh kan ya? Nah, tidak boleh harusnya. Itu karena data yang Bapak masukkan kurang rinci ya. Nah, masih ada yang kurang ternyata tadi. Harusnya Bapak buatkan gambar yang nyata dari dua anak sekolah laki-laki ya, yang sedang berangkat tanpa berpegangan tangan, harusnya seperti itu. Kan lucu nanti kalau misalnya buat anak laki-laki tapi tidak diberi keterangan tidak berpegangan tangan, tapi yang dimunculkan nanti berpegangan tangan, nah, dikira homo ya. Jadi seperti itu, kalau data yang kita masukkan tidak lengkap atau tidak sesuai, maka hasilnya tidak seperti keinginan kita. Nah, terus selanjutnya, nah, pelatihan model ini semakin banyak KA berlatih, maka semakin akurat hasilnya. Nah, ya, jadi kalau dilatih ya, maka hasilnya akan lebih akurat. Dilatihnya bagaimana? Ya dengan data yang kita masukkan tadi. Ya. Dari awalnya memasukkan data yang apa namanya? Yang kurang lengkap dan dilatih lagi. Kita edit lagi, kita masukkan data yang lebih lengkap, akhirnya yang kita inginkan seperti yang kita harapkan. Terus outputnya prediksi dan output. Setelah KA belajar, ia bisa memberikan hasil berupa prediksi ataupun output lainnya seperti keputusan, hasil variasi seni, prediksi, saran dan lain-lain. Jadi setelah kita masukkan, kita perbaiki datanya, maka dia akan menghasilkan output yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, sebelum lanjut kita bermain dulu ya. Bapak ada permainan untuk mengajari KA ini atau AI. Nah, ini kita akan mengajari robot AI ini atau robot KA ini untuk mengenali apa kira-kira? Mengenali jenis ikan. Nah, jadi awalnya AI atau KA itu tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi pola. Bagaimana caranya? Kita yang mengenalkan atau kita yang memberitahu informasi. Ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya karena ada pertanyaan itu, apakah ini ikan? Jadi kita berikan informasi. Ya, ini ikan. Ikan apa bukan itu? Bukan. Jadi kita beri informasi kalau itu bukan ikan. Yang ini bukan juga. Nah, di sini juga ada informasi bahwa 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap hari. Jadi masih ada orang yang membuang sampah plastik ke laut, padahal itu tidak diperbolehkan. Nah, ya, karena bisa mencemari makhluk-makhluk yang tinggal di laut. Nah, jadi ketika kita memasukkan data tadi, AI sedang memprogram atau melatih, ya. Nah, ini dibandingkan. Nah, semakin banyak data yang kita berikan, maka dia AI itu akan semakin semakin banyak belajar dan semakin sedikit melakukan kesalahan. Jadi kita berikan beberapa informasi ya.
sampai 20 ya. Itu kan 8 masih ya. Sudah 11. Nah, ketika kita membuat pilihan yang salah, AI akan mengulangi kesalahan kita. Ya, jadi kalau bisa kita tidak membuat kesalahan ya. Ini bukan lingkar. Sudah 20 ya, berarti kita lanjutkan. Apakah AI? Nah, sekarang kita lihat apakah AI ini mengetahui bagaimana rupa seekor ikan ya? Ya, jadi kita lanjut. Jadi AI akan menganalisis benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pilihan kita tadi ya. Oke, lanjutkan. Cukup ya, coba kita sekarang lihat hasilnya seperti apa. Apakah AI itu melakukan kesalahan? Ini yang menurut AI atau robot KA tersebut adalah seekor ikan. Kira-kira apakah KA ini masih membuat kesalahan? Iya, Pak. Ada, tapi berapa kesalahannya? 3. Sedikit kan ya kesalahannya ya. Itu karena kita hanya mengajarkan atau memberikan informasi cuma 20 gambar tadi ya. Nah, seandainya kita memberikan lebih banyak lagi mungkin dia tidak akan membuat kesalahan. Dia membuat kesalahan tapi hanya 3 kesalahan, masih banyak yang benar kan ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau kita melatihnya dengan benar atau dengan informasi yang lebih banyak, maka dia akan mungkin tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Jadi KA itu berlatih dengan informasi atau data yang sudah kita beri. Jadi dia berlatih seperti halnya kalian kan kalau misalnya sering belajar, rajin belajar, maka kalian bisa mendapatkan nilai yang baik atau bagus. Ketika tidak belajar, tidak mungkin mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Itu. Mungkin di sini ada yang mau mencoba ke depan. Melatih KA tadi ya. Mungkin kita akan melatih dengan 20 gambar saja seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Multazam, ayo coba. Jadi Multazam pilih sesuai pengetahuan kamu saja ya. Apakah itu ikan atau bukan? Itu berlanjut masih ya. Ya dilanjutkan sampai 40 gambar Multazam. Itu melanjutkan yang data yang dari Bapak tadi. Ya, tunggu dulu masih ada keterangannya. Ketik sembarangan. Dia lanjutkan lagi. Nah, tadi kan cuma memberikan informasi sebanyak 20 data, sekarang sampai 40 Multazam. Jadi kalau misalnya Multazam, cukup lanjutkan. Nah, ya lanjutkan. Silakan duduk Multazam, sudah. Kita lihat hasil dari yang sudah diberikan, data yang sudah diberikan oleh Multazam tadi. Seperti apa nanti hasilnya? Apakah robot KA ini masih melakukan kesalahan kira-kira? Dan kesalahannya apakah lebih sedikit atau malah lebih banyak?
Kan kalau tadi 3 kan ya? Dia membuat 3 kesalahan. Cukup ya? Coba kita lihat hasilnya. Berapa kesalahan kira-kira ini? 2. Hah? 2. Lebih sedikit dari yang tadi kan ya? Karena data yang dimasukkan sebanyak 40 data atau 40 gambar ya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya KA itu. Jadi dia kalau mendapatkan data yang lebih banyak dari kita, maka dia akan semakin lebih sedikit melakukan kesalahan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Anggap itu level yang paling mudah. Sekarang ada level yang lebih sulit. Nah, kan tadi KA itu dilatih untuk mengenal ikan atau bukan ikan. Sekarang lebih sulit ya. Kita akan membuat KA ini untuk mengetahui makhluk yang ada atau bisa hidup di air. Nah, kira-kira menurut kalian ini berada di dalam air apa enggak? Tidak. Nah, kan ya? Kalau ini iya. Tidak. Tidak. Iya. Ya. Hewan apa itu? Dalam laut. Laut, ya. Kita masukkan 20 data lagi ya. Apa pura-pura itu ya? Nah, polusi plastik. Nah, di sini juga ada informasi buat kalian yang mungkin belum kalian ketahui. Tahukah kalian bahwa polusi plastik di laut telah berdampak terhadap sedikitnya 267 spesies di seluruh dunia, termasuk 86% dari seluruh spesies penyu. Nah, kenapa penyu? Karena memang banyak sering ditemukan penyu itu sering memakan sampah plastik anak-anak, ya. Atau bahkan ada yang tersangkut sehingga menyebabkan kematian terhadap penyu-penyu tersebut. Ya. Lanjut ya. Sudah 15 data yang kita berikan. Sekarang ini ya. Bintang laut tadi. Ya. Ini. Tidak ya. Nah, cukup ya. Lanjutkan. Ayo kita lihat apakah KA ini bisa mengenali hewan apa saja yang ada di air atau bisa yang harusnya ada di air. Yuk. Masih benar semua ya. Nah, salah tadi ya. Siput disalahkan karena kita tidak memberi informasi tadi, tidak memberi informasi tentang siput tadi. Siput itu ya. Nah, coba kita lihat sekarang hasilnya. Kira-kira yang mana, ada berapa kesalahan yang sudah dia buat? 2. Nah, itu 1, 2 yang di situ ya. Padahal tadi sepertinya ada siput yang ditolak. Berarti jauh ada di sini yang dianggap bahwa itu tidak ada di air. Nah, ada 2 siput. Kenapa siput bisa ada di situ? Karena kita belum memberikan informasi kan tadi ya. Tidak ada gambar siput yang kita
masukkan ke data KA tadi, robot KA itu. Jadi dia menganggap bahwa siput itu tidak berada di air. Karena kenyataannya siput itu ada di air. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak memberikan datanya atau informasinya. Jadi dia melakukan kesalahan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi semakin rumit datanya, ketika kita memberikan data yang benar, dia maka akan belajar untuk tidak membuat kesalahan meskipun pertanyaan atau pertanyaan atau soalnya semakin sulit. Seperti itu ya. Jadi intinya KA itu belajar dari data yang sudah diberikan oleh manusia. Ya. Jadi yang pintar tetap harus kita yang lebih pintar ya. Kalau kita mengajarkan yang salah, maka dia juga akan salah ya. Sekarang ini bisa dibilang bagian akhirnya ya. Etika KA. Jadi ada etikanya. Etika ini aturan atau adab. Nah ya, adab. Adab dalam memakai KA. Jadi meskipun KA itu bisa menghasilkan apa yang kita minta, tetap ada batasan atau etikanya dalam menggunakan ya. Yang pertama adalah transparansi. Pembuatan keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Misalnya begini, ketika Bapak memberikan tugas di rumah untuk kalian merasa kesulitan, akhirnya kalian minta bantuan KA. Entah itu pakai yang ada di WA itu ya. Apa namanya yang di WA? Meta ya. Yang di WA apa? Meta AI ya. Kita bantuan Meta. Akhirnya dapat jawabannya. Nah, ketika ditanyakan oleh gurunya, apa maksudnya jawaban ini? Tidak bisa menjelaskan. Di sini siapa yang jawab? Nah, ditanyakan akhirnya sama Bapak, siapa yang jawab? Saya, Pak. Nah, tapi kalian tidak bisa menjelaskan jawaban tersebut. Itu artinya kalian tidak jujur bahwa kalian sudah menggunakan KA. Harusnya Pak, saya kesulitan. Akhirnya saya minta bantuan KA untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian memang menggunakan KA untuk menciptakan sesuatu, misalnya gambar atau foto atau lagu, itu kalian jelaskan apakah itu bantuan KA atau bukan. Jadi ada ada etikanya ya. Itu etika yang pertama. Terus yang kedua, akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA. Misalnya tadi di mobil Tesla ya. Nah, jadi di mobil Tesla yang Bapak jelaskan tadi, bahwa mobil Tesla itu bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan manusia. Nah, tapi dalam kenyataannya itu ada kecelakaan karena kesalahan dari KA yang ada di mobil tersebut. Pernah terjadi kecelakaan. Nah, ketika terjadi seperti itu, siapa yang bisa kita salahkan atau dimintai pertanggungjawaban? Siapa kira-kira? Apa sopirnya, apa yang membuat mobil kira-kira? Sopirnya. Nah, tapi kan misalnya Bapak naik Tesla ya. Terus Bapak mengaktifkan mode auto drive tadi atau menyetir sendiri. Tapi karena terjadi kesalahan, anggap terjadi error. Kemudian ada belokan, harusnya belok, itu tidak belok, harus terus lurus. Nah, masa Bapak yang disalahkan yang punya mobil? Apa kira-kira yang disalahkan? Tetap yang buat perusahaan yang membuat
mobil, ya harus bertanggung jawab. Iya kan? Karena fiturnya itu tidak bekerja dengan baik. Jadi perlu ada yang diperbaiki seperti itu ya. Jadi harus ada tanggung jawab dari yang membuat atau perusahaan yang membuatnya ya. Terus yang nomor 3, etika yang nomor 3 adalah adil dan non diskriminatif. Ada yang tahu artinya diskriminatif? Tidak, Pak. Diskriminatif ini seperti anak-anak. Misalnya ya apa dalam warna kulit misalnya. Kan manusia itu ada yang kulitnya terang dan ada yang kulitnya gelap alias kelang ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika Bapak jelaskan tadi ketika di Facebook itu pernah ada fitur pengenalan wajah. Nah, itu biasanya kurang kurang bekerja terhadap pengenalan wajah yang orang yang kulitnya hitam. Karena apa ya? Mungkin karena kulitnya gelap jadi wajahnya kurang terdeteksi. Nah, itu namanya diskriminatif. Ya. Diskriminatif. Jadi kalau orang wajahnya terang itu bisa dideteksi, tapi yang gelap tidak bisa dideteksi. Jadi seperti abang coba ya, seperti itu ya. Jadi seperti menjelekkan orang berkulit hitam, padahal itu tidak boleh. Itu namanya rasis. Dan rasis itu sangat dikecam, sangat tidak diperbolehkan di kalangan masyarakat. Ya. Yang terakhir, etika tentang privasi menggunakan KA tanpa melanggar hak pengguna. Ya, misalnya kita tadi seperti kita menciptakan gambar. Nah, jadi di KA itu juga ada fitur bisa mengganti wajah. Iya, misalnya kita mau buatkan saya gambar monyet yang sangat nyata dibuat. Terus gambar itu kita ganti dengan wajah teman kita. Iya bisa diganti, akhirnya di print terus ditempel, dicari monyet hilang gitu. Nah, apakah kita minta izin kepada teman kita? Tidak kan ya? Nah, harusnya kita minta izin dulu. Yang jelas temannya itu tidak akan memperbolehkan. Tapi karena kalian tidak minta izin, maka kalian itu sudah melanggar privasi teman kalian. Ya, jadi itu. Jadi makanya kalau misalnya ada temannya yang kepo minta foto nama nah, itu jangan langsung mau ya, takutnya disalahgunakan. Kalau orang sombong ketang ya, kita tidak jelaskan ya. Jadi ada privasi ketika kita menggunakan KA ya. Jangan sembarangan ya. Jadi ada aturannya, ada etikanya ya. Nah, ada pertanyaan dari yang sudah Bapak jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Mungkin ada yang mau bertanya? Hah? Sudah mengerti berarti ya? Nah, jadi untuk memperkuat pemahaman kalian tentang KA tadi, jadi KA itu boleh kalian gunakan semau kalian atau sesuka kalian, asalkan kalian tetap memperhatikan etika atau batasan ya. Jadi memang KA itu bisa membuat apa yang kita inginkan, bisa membuat soal atau menjawab soal yang sulit, yang tidak bisa kita jawab, kita bisa minta bantuannya. Tapi kita harus bisa memperhatikan aturan atau etika yang tadi Bapak jelaskan ya. Misalnya jawaban itu adalah buatan AI, kalian harus jujur, Pak, saya kesulitan menjawab ini. Jadi saya minta bantuan AI atau KA, Pak. Nah, jadi nanti gurunya bisa memberi penjelasan yang lebih lanjut dari pertanyaan yang sulit tadi. Jadi kalian akhirnya bisa menjawab dengan kemampuan tadi. Terus tentang privasinya juga itu harus diperhatikan. Yang paling penting adalah privasi atau kepentingan pribadi orang
lain. Jangan sampai disalahgunakan dengan KA ya. Mengerti? Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak akan berikan tugas ya. Kalian kerjakan di rumah berdasarkan kelompoknya ya. Nanti kalian bisa bekerja kelompok di salah satu anggota kelompoknya ya. Nah, jadi kalian kerjakan di rumah bekerja secara berkelompok. Ya, ini untuk sebagai penguatan ya. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Bapak putuskan ya pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru bagi kita dan bisa kita terapkan dalam lingkungan kita. Tentunya kita harus mengetahui batasan atau etika ya, seperti apa yang bilang tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.